Izin masuk tanpa salam. Jadi hari ini dari kami ingin mempresentasikan materi mengenai analisis sentimen media sosial dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas secara mendalam mengenai media sosialnya, mengenai cara menganalisa dan cara mengambil uh, secara benar, membuat sentimennya secara benar. Dan ketika dikaitkan dengan keputusan bisnis, gimana sih gitu nah caranya untuk media sosial ini dapat kita manfaatkan, kita putar manfaatnya. Oke, boleh next. Nah, kami beranggotakan yang pertama ada Ahmad Gani Saputra, yang kedua ada Ahmad Zaki, yang ketiga Ahmad Ilham Hanafi, yang keempat Julhal Nurrahman, yang kelima Muhammad Bayu Nugroho, yang keenam Muhammad Ihsan Fariza, yang ketujuh Muhammad Irfani, yang kedelapan Radit Gunadi, yang kesembilan Rifan Aliani, saya, dan terakhir Taufik Ari Rahman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk ya presentator pertama dipersilakan. Baik, izin masuk. Yang pertama itu ada konsep dasar analisis sentimen, yang mana sentimen analisis ini juga dikenal sebagai opinion mining atau emotion AI, adalah teknik yang menggunakan pemrosesan bahasa alami, analisis teks, dan linguistik komputasional untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan mengukur informasi subjektif dan keadaan emosional dari teks. Nah, dalam praktiknya ini, analisis sentimen membagi teks ke dalam 3 kategori polaritas yang utama, antara lain itu ada kategori positif, negatif, dan netral. Bisa di next. Terus yang selanjutnya itu ada tipe sentimen analisis. Yang pertama itu ada analisis sentimen detail atau fine-grained sentiment analysis, yang merupakan pengembangan dari konsep dasar sentimen di mana polaritas opini itu dipecah menjadi rentang penilaian yang lebih spesifik, alih-alih hanya dari positif atau negatif. Jadi analisis ini menggunakan skala yang mirip dengan sistem penilaian bintang pada aplikasi. Nah, jadi pendekatan ini memberikan data yang lebih presisi mengenai intensitas perasaan pelanggan. Terus yang kedua itu ada analisis sentimen berbasis aspek atau aspek based sentiment analysis. Jadi tipe ini tidak hanya menilai opini secara keseluruhan, tetapi membedah kalimat untuk mencari tahu sentimen spesifik terhadap berbagai komponen atau fitur dari sebuah entitas. Terus yang ketiga itu ada deteksi emosi atau emotion detection, yang mana tipe ini melangkah lebih jauh dari sekedar menilai baik atau buruk dengan berupaya mengidentifikasi keadaan psikologis spesifik penulisnya. Ya, yang mana sistem ini dirancang untuk mendeteksi emosi dasar manusia seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, atau rasa frustasi. Terus yang keempat, tipe keempat itu adalah analisis niat. Analisis ini berfokus pada tindakan apa yang ingin dilakukan oleh penulis teks di masa depan. Jadi bukan hanya sekedar apa yang mereka rasakan saat ini. Analisis niat berupaya membedakan apakah sebuah teks merupakan pertanyaan, keluhan, saran, atau niat untuk membeli. Next. Bisa di next. Nah, terus di sini ada penerapan sentimen analisis, di mana penerapan ini dibagi menjadi 4, yaitu penerapan yang paling umum dan masif itu ada di sektor bisnis dan pemantauan merek atau brand monitoring. Jadi perusahaan itu menggunakan analisis sentimen ini untuk memantau apa yang dibicarakan konsumen tentang mereknya atau produk atau layanan mereka di media sosial dan platform ulasan. Terus ada di bidang layanan pelanggan atau customer service. Jadi analisis sentimen ini digunakan untuk menyaring dan memprioritaskan antrian keluhan pelanggan. Yang mengingat banyaknya pesan yang masuk setiap hari, sistem ini tidak lagi mengurutkan tiket bantuan hanya berdasarkan waktu masuk, tetapi berdasarkan tingkat emosi pelanggan. Terus yang ketiga itu ada penerapan di ranah politik, pemerintah dan kebijakan politik. Jadi tim kampanye politik itu menggunakan analisis sentimen untuk mengukur respon masyarakat terhadap kandidat mereka atau topik debat tertentu.
Jadi di sisi pemerintahan, teknologi ini digunakan untuk mengevaluasi opini publik terhadap kebijakan baru. Terus yang terakhir itu ada pasar keuangan dan investasi saham, yang mana pergerakan saham itu sangat dipengaruhi oleh berita dan opini publik. Jadi para pemegang saham dan perusahaan investasi itu menggunakan algoritma untuk menganalisis sentimen dari artikel berita finansial, laporan keuangan hingga cuitan para tokoh ekonomi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Ya, izin melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Tadi dijelaskan mengenai sentimen analisis, dan di bagian saya ini akan menjelaskan di mana sih gitu kita langkah awal untuk melakukan sentimen analisis ini. Nah, itu kita pelajari sumber data dan metodenya dalam ekstraksi data, di mana keberhasilan analisis sentimen bergantung pada kualitas dan relevansi data yang kita gunakan. Untuk datanya itu ada 4 sumber. Yang pertama, yang paling besar itu platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, terus yang kedua juga bisa dari situs ulasan produk. Itu ada Google, Play Store, App Store, Marketplace, Facebook ya. Nah, terus yang ketiga, itu bisa juga dari forum diskusi daring. Nah, itu mungkin seperti Reddit, Kaskus, atau Quora. Nah, yang terakhir, itu ada portal berita dan blog. Ini kolom komentar pada portal berita dan situs blog. Dan memang biasanya ini agak sedikit jarang dipakai, apalagi sekarang media sosial sedang gembor-gembornya. Nah, di antara keempat sumber tersebut, media sosial menempati posisi paling dominan karena volume data, keterbukaan, dan kecepatan pembaruan informasi yang hampir instan. Next. Nah, karena media sosial yang paling utama ya teman-teman, jadi kita coba highlight dulu nih. Mungkin teman-teman sudah tahu media sosial dari penggunaan sehari-hari, dari pemahaman teman-teman, dan harus kita akui bahwa pemahaman kita ini awam teman-teman. Nah, di sini kami cantumkan gimana sih menurut para ahli media sosial itu sebagai sumber data, di mana ini kami kutip, media sosial telah berevolusi jauh melampaui fungsi awalnya sebagai sarana komunikasi antar pribadi. Platform-platform ini kini menjadi sumber data teks yang paling kaya dan relevan untuk kepentingan analisa bisnis modern. Melalui analitik media sosial, perusahaan dapat mengungkap apa yang pelanggan pikirkan dan rasakan dengan menganalisis data online terstruktur maupun tidak terstruktur, yang mencakup opini, evaluasi, sikap, penilaian, dan emosi terhadap produk, layanan, dan organisasi. Nah, dan juga ada fun fact bahwa di Indonesia per 2025 kemarin itu 180 juta dari warga kita adalah pengguna media sosial. Itu hampir 63% dari total populasi kita. Nah, di bawah nih ada 3 kenapa sih jadi media sosial itu yang paling gampang gitu buat digunakan sebagai sentimen analisis. Yang pertama, data organik dan autentik, di mana konsumen menyampaikan pendapat secara sukarela tanpa tekanan, sehingga sentimen yang terekam lebih jujur dan mencerminkan persepsi yang sesungguhnya. Terus yang kedua itu volume masif dan hemat biaya, tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertumbuh setiap detik, memungkinkan analisis berskala luas tanpa biaya pengumpulan data yang signifikan. Yang terakhir itu real time and longitudinal, di mana perusahaan memantau perubahan opini publik dapat secara langsung, sekaligus melacak pergeseran sentimen dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Nah, tapi ini memang bisa dikatakan 70% dari sekian manfaat atau penyebab lah gitu. Nah, gimana memang media sosial itu bisa digunakan, karena seperti kita tahu, sakingnya mungkin media sosial ini ya ada juga beberapa tantangan-tantangannya seperti yang akan dijabarkan di next slide. Nah, ini teman-teman, dimana terlepas dari 3 kelebihannya yang sangat wah tadi ya, ini ada tantangannya. Yang pertama, terkadang memang ada juga di mana datanya tidak terstruktur dan informatif, enggak informal, di mana bahasa gaul, singkatan, emotikon, dan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa asing merupakan hambatan serius bagi algoritma pemrosesan bahasa alami. Terus juga ada istilah namanya noise digital, di mana noise digital ini kayak konten akun berbayar, akun bot,
dan postingan berulang. Mungkin kalau di Indonesia itu lebih seret sama buzzer ya. Nah, terus yang ketiga itu masalah representativitas, di mana pengguna aktif media sosial belum tentu mewakili seluruh segmen konsumen. Nah, itu kan nggak mungkin ya satu suara mewakili 180 juta tadi. Terus yang keempat, itu privasi dan legalitas data, di mana pengumpulan data skala besar terkait regulasi seperti Undang-Undang PDP nomor sekian tahun sekian, itu perusahaan wajib memastikan bahwa proses ekstraksi data itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu teman-teman. Nah ini ada juga dari ahli, di mana platform media sosial menghasilkan data kaya sentimen. Namun analisisnya memerlukan strategi kurasi yang matang agar wawasan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan opini konsumen yang nyata. Itu ya teman-teman, kita sudah membedah mengenai media sosial. Mungkin pembahasan yang lebih mendalamnya lagi mengenai sentimen analisis yang lain akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, izin melanjutkan. Di sini aku akan menjelaskan apa itu karakteristik data platform. Jadi, karakteristik data platform itu merujuk pada atribut-atribut fundamental yang membedakan pengolahan data skala besar dari sistem basis data tradisional. Kerangka kerja paling populer untuk memahami karakteristik ini dikenal dengan 4V dari Big Data. Yang pertama kali dipopulerkan oleh Gartner. Yang pertama itu volume. Volume itu mengacu pada ukuran data yang sangat besar, mulai dari terabyte hingga petabyte. Pengelolaannya membutuhkan sistem penyimpanan terdistribusi seperti HDFS atau cloud storage. Selanjutnya, velocity itu menunjukkan kecepatan data dihasilkan dan diproses secara terus-menerus. Dibutuhkan teknologi stream processing seperti Apache Kafka atau Apache Flink agar data dapat diproses dengan latensi rendah. Selanjutnya, variety itu menggambarkan keragaman jenis data, baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Pengelolaan data ini umumnya menggunakan arsitektur data lake dengan pendekatan skema on-read. Selanjutnya, veracity berkaitan dengan kualitas, keakuratan, dan keandalan data. Untuk menjamin data valid digunakan proses seperti pembersihan profil data dan validasi data. Terakhir, value itu menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan big data adalah menghasilkan manfaat atau nilai bisnis yang nyata dan terstruktur. Next. Selanjutnya, pengambilan data melalui API dan web scraping. Dalam pengambilan data secara otomatis dari platform digital terdapat dua metode utama yang saling melengkapi, yaitu Application Programming Interface atau API dan web scraping. API dulu. API adalah seperangkat aturan dan protokol yang memungkinkan dua aplikasi perangkat lunak berkomunikasi secara langsung dan terstruktur. Permintaan data dilakukan dengan mengirim panggilan HTTP yang menyertakan kredensial autentikasi seperti APK atau token OAuth, dan data dikembalikan dalam format terstruktur seperti JSON atau XML. Keunggulan utamanya dari API adalah legalitas, stabilitas, dan efisiensinya. API menggunakan jalur resmi yang disediakan platform, sehingga selama pengguna mematuhi batas permintaan dan ketentuan penggunaan, aktivitas pengambilan data sepenuhnya legal. API juga dirancang stabil dengan kontrol versi sehingga kode tidak mudah rusak, serta lebih cepat karena data diambil langsung dari server tanpa memuat halaman web. Nah, selanjutnya ada web scraping, adalah teknik mengekstrak data dari halaman web yang dirancang untuk interaksi manusia dengan cara mengunduh dan mengurai kode HTML menggunakan pustaka seperti Beautiful Soup atau Puppeteer. Web scraping menjadi solusi ketika platform tidak menyediakan API atau API yang tersedia tidak lengkap. Namun metode ini memiliki kelemahan signifikan dari segi legalitas.
web scraping berada di area abu-abu dan dapat melanggar terms of service suatu situs. Dari sisi stabilitas, scraper sangat rapuh karena bergantung pada struktur HTML spesifik yang bisa berubah kapan saja. Selain itu, web scraping lebih lambat dan sering berhadapan dengan teknik anti-scraping seperti CAPTCHA, CAPTCHA, atau pemblokiran API. Oleh karena itu, dalam praktik modern, API tetap menjadi standar emas untuk pengambilan data yang bersih, legal, dan terstruktur. Sementara web scraping ditempatkan sebagai metode pelengkap yang digunakan hanya ketika API tidak tersedia. Itu saja materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Nah, jadi materi selanjutnya itu ada tahapan pemrosesan data. Ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, data berasal dari media sosial dan ulasan pengguna. Ini diperoleh melalui API atau scraping, bersifat tidak terstruktur, informal, dan dinamis. Data ini mencerminkan suara konsumen dan mempengaruhi akurasi analisis. Yang kedua ada pre-processing. Nah, pre-processing ini adalah tahap penting untuk membersihkan dan menstandarisasi data mentah, terutama dari media sosial yang banyak mengandung noise. Proses ini meliputi penghapusan elemen tidak relevan seperti simbol dan tautan, normalisasi teks, tokenisasi, penghilangan kata umum, dan stemming. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas data dan mempermudah algoritma dalam mengenali pola. Nah, yang ketiga ada pelabelan data. Nah, pelabelan data adalah proses memberi kategori sentimen, positif, negatif, atau netral pada teks, baik secara manual maupun otomatis. Nah, tahap ini penting karena menjadi dasar pelatihan model sehingga akurasi dan konsistensi pelabelan sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem analisis sentimen. Next. Nah, yang keempat itu ada ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur itu mengubah teks menjadi data numerik agar dapat diproses algoritma dengan kualitas fitur menentukan keberhasilan model dalam membedakan sentimen. Yang kelima itu ada klasifikasi. Nah, klasifikasi adalah tahap inti pengguna algoritma untuk mengelompokkan sentimen berdasarkan data latih dengan pemilihan metode disesuaikan pada karakteristik data. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan interpretasi. Nah, evaluasi itu bertujuan mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi dan ketepatan. Hasilnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki model, lalu diinterpretasikan untuk mendukung pengambilan keputusan, misalnya dalam memahami kepuasan pelanggan dan menyusun strategi bisnis. Next. Nah, selanjutnya ada data cleansing dan scaffolding. Nah, jadi data cleansing ini adalah tahap awal yang penting dalam analisis sentimen untuk membersihkan data dari noise seperti simbol, emoji, URL, duplikasi, dan data tidak valid agar lebih akurat dan konsisten. Nah, proses ini itu meningkatkan kualitas data serta mengurangi bias. Setelah itu dilakukan scaffolding, yaitu mengubah semua huruf menjadi kecil untuk menyeragamkan teks dan menghindari perbedaan makna akibat kapitalisasi. Nah, kedua tahap ini itu membantu menyederhanakan data dan meningkatkan efektivitas analisis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada filtering dan tokenizing. Jadi dalam proses analisis sentimen, data yang diperoleh dari media sosial, ulasan pelanggan, forum diskusi, atau platform digital lainnya umumnya masih berbentuk teks mentah yang belum terstruktur. Oleh karena itu, sebelum data tersebut dianalisis lebih lanjut, perlu dilakukan tahap pemrosesan awal agar isi teks menjadi lebih mudah dipahami oleh sistem. Salah satu tahapan penting dalam pre-processing ini adalah filtering dan tokenizing. Kedua proses ini berperan besar dalam menyederhanakan data teks sehingga hanya informasi yang relevan saja yang dipertahankan untuk tahap analisis berikutnya. Jadi tokenizing ini adalah proses memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Token ini biasanya berupa kata per kata, meskipun dalam beberapa kasus dapat pula berupa frasa atau potongan kalimat. Dalam analisis sentimen, tokenizing ini dilakukan agar sistem dapat mengenali unsur-unsur pembentuk kalimat secara lebih rinci. Nah, hasil tokenizing ini kemudian menjadi dasar dalam proses selanjutnya, seperti pemilihan kata penting, pencocokan dengan kamus sentimen, maupun klasifikasi opini. Nah, setelah tokenizing ini dilakukan, tahap berikutnya itu adalah filtering. Jadi filtering ini merupakan proses penyaringan token untuk memisahkan kata-kata yang dianggap penting
dari kata-kata yang kurang relevan terhadap analisis. Dalam teks berbahasa Indonesia terdapat banyak kata umum yang sering muncul, tetapi tidak memberikan kontribusi besar terhadap penentuan sentimen. Pada tahap filtering ini, kata-kata semacam ini biasanya dihapus agar sistem dapat lebih fokus pada kata yang benar-benar mengandung makna atau opini. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada normalisasi dan stemming. Nah, selain dari filtering dan tokenizing tadi, tahapan lain yang juga sangat penting dalam pre-processing data adalah teks normalisasi dan stemming. Kedua proses ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk kata agar data teks yang digunakan dalam analisis sentimen menjadi lebih seragam dan mudah diolah. Data teks yang berasal dari media digital seringkali memiliki banyak variasi penulisan, baik karena penggunaan bahasa tidak baku, singkatan, huruf kapital, kesalahan pengetikan, maupun penggunaan imbuhan. Variasi tersebut dapat menyebabkan sistem gagal mengenali bahwa beberapa kata sebenarnya memiliki makna yang sama. Oleh sebab itu, normalisasi dan stemming diperlukan untuk meningkatkan kualitas data. Jadi normalisasi ini adalah proses menyeragamkan bentuk kata ke dalam bentuk yang lebih baku dan konsisten. Dalam analisis data yang berasal dari komentar media sosial atau ulasan pengguna sering mengandung kata-kata tidak formal. Nah, apabila kata-kata tersebut dibiarkan dalam bentuk aslinya, sistem mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi maknanya. Nah, normalisasi juga mencakup penyeragaman huruf besar dan huruf kecil, penghapusan pengulangan huruf yang berlebihan, serta perbaikan bentuk kata yang tidak konsisten. Nah, dalam analisis sentimen, normalisasi sangat penting karena opini pengguna di media digital seringkali ditulis secara spontan dan tidak selalu mengikuti kaidah bahasa baku. Dengan melakukan normalisasi, data menjadi lebih rapi dan lebih mudah dianalisis oleh sistem. Nah, sementara itu stemming itu adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasarnya. Dalam bahasa Indonesia, suatu kata dapat memiliki berbagai bentuk turunan seperti awalan, akhiran, sisipan, atau konfiks. Nah, contohnya itu kayak kata membantu, dibantu, dan sejenisnya. Dalam proses stemming, variasi tersebut akan diubah ke bentuk dasar agar sistem dapat mengenali bahwa kata-kata tersebut memiliki akar makna yang sama. Hal ini penting dalam analisis sentimen karena opini yang disampaikan pengguna seringkali menggunakan bentuk kata-kata yang berbeda, padahal tetap mengarah pada makna serupa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Oke, baik, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya itu adalah algoritma dan tools analisis sentimen. Jadi analisis sentimen sendiri itu merupakan teknik komputasional untuk mengidentifikasi dan mengekstrak opini subjektif dari teks, khususnya untuk menentukan apakah sentimen yang terkandung bersifat positif, negatif, atau netral. Dalam konteks media sosial, analisis sentimen membantu bisnis memahami persepsi konsumen terhadap produk, layanan, atau merek secara real-time dan dalam skala besar. Untuk algoritma analisis sentimen itu ada tiga pendekatan utama. Yang pertama itu adalah rule based, yaitu pendekatan ini menggunakan kamus sentimen, yaitu leksikon yang berisi kata-kata dengan nilai sentimen yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma menghitung skor sentimen berdasarkan kemunculan kata-kata tersebut dalam teks. Nah, contohnya tuh seperti kata bagus, senang, puas memiliki itu nilai positif, sedangkan kayak buruk, kecewa, mahal itu bernilai negatif. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah machine learning. Algoritma machine learning melatih model menggunakan dataset berlabel untuk mempelajari pola sentimen. Beberapa algoritma yang umum digunakan itu seperti ada naive Bayes, kemudian support vector machine, kemudian logistic regression. Nah, pendekatan yang ketiga dari algoritma analisis sentimen itu adalah deep learning. Ini pendekatan deep learning ini merupakan pendekatan modern menggunakan neural network untuk menangkap konteks dan semantik yang lebih kompleks. Seperti LSTM, long short term memory, kemudian BERT yaitu bidirectional encoder representation of form transformers, kemudian transformer based model. Tools dan library analisis sentimen.
Yang pertama itu ada Python library. Contohnya itu adalah NLTK, Natural Language Toolkit, yaitu library komprehensif untuk pemrosesan bahasa alami, yaitu menyediakan feeder untuk analisis sentimen. Kedua yaitu platform komersial seperti Google Cloud, kemudian IBM Watson Natural Language, dan yang ketiga itu Monkeyler. Kemudian tools dan library analisis sentimen yang ketiga itu adalah tools khusus media sosial, yaitu seperti Brandwatch, yaitu platform monitoring media sosial dengan analisis sentimen terintegrasi. Kemudian Hotsuite Insight, yaitu analisis sentimen real time dari berbagai platform media sosial. Nah, kemudian untuk pemilihan algoritma dan tools itu bergantung pada beberapa faktor, yaitu ukuran dataset, kebutuhan akurasi, kemudian sumber daya komputasinya, dan kompleksitas bahasanya. Untuk bisnis dengan kebutuhan cepat dan dataset terbatas, rule-based atau machine learning tradisional sudah cukup. Namun untuk analisis mendalam dengan dataset besar, deep learning memberikan hasil yang lebih akurat meskipun membutuhkan sumber daya komputasi lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk algoritma, kita pindah ke business intelligence. Jadi kita tadi kan hanya melihat algoritma analisis sentimental sebagai alat ukur untuk menghitung seberapa populer sebuah merek di media sosial. Nah, tapi kita tuh seringkali melewatkan potensial utamanya tuh di mana algoritma analisis sentimen ini tidak hanya sekedar alat teknis, tapi bisa jadi apa sih namanya itu, kayak alat untuk tulang punggung lah istilahnya itu, atau business intelligence. Faktanya tuh output dari machine learning yang hanya berupa label positif, negatif, atau netral itu tuh kayak tidak harganya jika berhenti di situ aja gitu. Nah, jadi output machine learning ini harus diterjemahkan menjadi indikator strategi yang mudah dipahami oleh manajemen, dewan atau investor, dan yang lainnya. Next. Oke, sentimental sebagai instrumen bisnis. Jadi sentimental publik itu adalah data ekonomi yang dapat dikuantifikasikan, di mana jadi 3 peran utama sentimental kerangka bisnis intelligence, membentuk jembatan antara persepsi pasar dan keputusan korporasi strategis. Yang pertama tuh ada integrable asset. Ini nih sentimen untuk mengukur reputasi dan ekuitas merek secara real time. Jadi bagi kita nih, kan kita di akuntansi nih, brand equity itu sudah pasti kan jadi aset tak berwujud loh. Nah, di mana nilai goodwill-nya ini bisa naik atau hancur dalam hitungan jam. Karena net sentiment score-nya itu dapat berfungsi sebagai proksi valuasi reputasi dan dilaporkan sebagai indikator goodwill dinamis. Lalu yang kedua tuh ada risk measurement, di mana sentimental ini adalah sistem deteksi dini untuk resiko operasional, hukum, dan krisis reputasi. Kenapa yang ini penting tuh? Di mana ini bisa menjadikan lonjakan sentimental negatif sering mendahului penurunan penjualan, jam pelanggan, atau potensi gugatan. Yang ketiga ada key metrics. Di sini kita menggunakan indikator spesifik. Yang pertama itu ada net sentiment score untuk memotret posisi merek dari waktu ke waktu. Habis itu ada sentiment velocity untuk mengukur laju perubahan untuk mendeteksi momentum krisis. Next. Analisis kompetitor dengan ABS. ABSA. Jadi kebanyakan perusahaan tuh melakukan kesalahan fatal karena hanya melihat sentimen secara agregatnya. Misal nih contoh, mengetahui bahwa merek kompetitor tuh disukai 70% pasar tuh, nah adalah kayak sentimen global yang terlalu kayak dangkal lah untuk membuat keputusan strategis. Jadi kita menggunakan ABSA atau Aspect Basis Sentiment Analysis. Ini untuk memecah opini per dimensi produk sehingga manajer memahami di mana
kompetitor kompetitor unggul atau lemah. Secara presisi, ABSA ini juga membedah opini per aspek seperti harga, kualitas, atau layanan. Seperti contoh, jika algoritma mendeteksi aspek dengan sentimen negatif kompetitor, itu sama saja kayak dengan peluang positioning bagi kita. Terus secara finansial, kita mengkonversi sentimen negatif kompetitor menjadi target costing kita. Jadi kita tuh kada perlu lagi kayak menebak-nebak, terus kita bisa mengalokasikan biaya pada aspek secara spesifik yang dimana menjadikan titik lemah lawan untuk memenangkan pasar lah. Next. Nah, kita masuk ke manajemen berbasis sentimen. Jadi krisis reputasi modern ini berlangsung dalam hitungan jam, jadi bukan harian lagi teman-teman. Terus jika kita baru merespon setelah masuk berita, berarti kita pastinya kalah kan. Oleh karena itu, sentimen velocity tadi yang kujelaskan tuh yang melaju dari perubahan volume dan populasi sentimen itu tuh sebagai apa ya, penanda lah atau alarm lah untuk mencegah. Protokolnya tuh terdiri dari 4 tahap rasional, di mana ada deteksional, pantau lonjakan abnormal mengenai volume, sentimen negatif, menggunakan threshold statistik. Misal jika deviasi standarnya tuh melebihi angka 2 nih contoh dari baseline historisnya. Terus ada assessment. Jadi kita langsung mengevaluasi tingkat resikonya. Apakah ini resiko reputasi murni atau berpotensinya tuh merembet, bisa jadi ke resiko finansial, contoh kayak fraud, boycott atau yang lainnya lah. Terus ketiga itu ada respon, di mana kita tuh jangan menggunakan asumsi gitu. Nah, terus yang keempat ada recovery atau pantau percepatan rebound sentimen. Jadi itu kita tuh mengukur waktu pemulihan sebagai indikator ketahanan operasional kita. Next. Jadi selanjutnya ada dampak integritas dari data dan keputusan. Mengintegrasikan analisis sentimen ke dalam bisnis intelligence menghasilkan 3 dampak strategis utama yang langsung berkontribusi pada nilai perusahaan. Ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama tuh ada untuk melindungi enterprise value, di mana ini untuk mencegah krisis reputasi bertransformasi menjadi liabilitas keuangan. Terus penurunan sentimen yang tidak ditangani dapat menurunkan kapitalisasi pasar hingga puluhan persen dalam beberapa hari. Sistem IWS pada sentimen ini melindungi nilai pemegang saham dengan mendeteksi ancaman reputasi sebelum menjadi headline yang negatif. Terus yang kedua tuh ada efisiensi cost, di mana anggaran perusahaan dan RDN tepat sasaran karena keputusan didasarkan pada data sentimen aspek, jadi bukan asumsi lagi. Terus untuk mengurangi pemborosan iklan pada segmen yang tidak responsif dan mencegah pengembangan fitur yang tidak dibutuhkan di pasar. Terus ada yang ketiga tuh value creation. Creation. Itu untuk meningkatkan retensi pelanggan eksistensi dan akuisisi pelanggan baru. Oke, next bisa dijelaskan oleh presentator lainnya. Tes. Ya baik, teman-teman, kan sesuai judul ya, ada analisis sentimen publik gitu kan, buat mengambil keputusan bisnis. Nah, jadi analisis sentimen itu digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengetahui pendapat konsumen gitu lewat media sosial. Jadi perusahaan tuh bisa lebih hemat gitu tentang kayak menemukan kelemahan lah dari suatu hal yang perusahaan itu jual. Jadi mereka tuh lebih cepat dan juga biaya itu lebih hemat gitu nah dibandingkan dengan metode konvensional. Yang pertama tuh dengan kita menganalisis sentimen publik ya kan kita bisa mendeteksi masalah sebelum terlambat. Jadi banyak tuh misal konsumen yang mengeluhkan suatu kelemahan, misal untuk HP kan misal baterainya cepat habis tuh. Nah, jadi perusahaan tuh bisa pakai analisis sentimen langsung dan langsung tahu gitu nah dan bisa langsung dibenahi. Jadi yang belum memakai
bisa bisa memakai produknya yang sudah lebih baik gitu. Nah, jadi bisa mengatasi sentimen yang nggak baik gitu. Yang kedua tuh bukan sekedar nggak puas aja, tapi kita lebih ingin tahu gitu. Nah, masalahnya itu apa sih? Gitu. Nah, gimana masalahnya? Apakah bentuk fisiknya? Apakah kualitasnya gitu kan? Masih banyak lagi gitu. Nah, jadi kayak analisis sentimen tuh bisa bedah semua hal itu satu persatu. Jadi ada usah tebak-tebakan lagi. Dan juga kan dengan menganalisis sentimen ya, data tuh nyata gitu, nah bukan sebuah asumsi aja. Dimana kayak ini ada nih banyak batu ulasan yang dianalisis dan hasil tuh digunakan sebagai panduan nyata sebuah perusahaan dalam meningkatkan produk yang dia jual untuk selanjutnya. Oke, bisa next. Nah, di sini ada optimasi strategi pemasaran, di mana udah temanku jelaskan juga tentang NLP dan machine learning tadi. Jadi perusahaan tuh bisa mengetahui langsung gitu nah tentang tanggapan konsumen terhadap iklan yang sudah dijalankan, dan misalnya ada yang nggak bagus kan bisa langsung diperbaiki ya jika hasil tadi tidak memuaskan. Jadi kayak bisa gitu nah mengevaluasi iklan seketika, bukan nunggu sebulan. Jadi setelah iklan tuh launching, kita bisa tahu tuh minusnya suatu iklan itu di mana, apakah banyak yang ngasih tanggapan negatif atau positif gitu. Dan misalnya banyak yang negatif, bisa aja iklan itu diberhentikan lalu diubah lah gitu. Nah, yang kedua tuh uh, apa ya, tidak cocok untuk semua kalangan, misal suatu iklan tadi. Jadi misal Netflix itu kan nggak pakai satu iklan itu untuk semua pengguna, itu contoh tuh. Jadi tiap pengguna itu dapat konten yang pas dengan kesukaannya masing-masing. Juga dengan memanfaatkan analisis sentimen publik ya. Jadi setiap uang yang sudah dipakai itu harus ada hasilnya. Maksudnya adalah kita sudah tahu apa yang konsumen inginkan, iklannya langsung cepat, dan juga ada pembayaran nih budget. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku. Kok kamu bersendal, Jepri? Kok kamu bersendal? Punya mamamu. Coba di next dulu slide-nya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Taufik Rahman. Kita mulai dari rintangan pertama deh. Di sini ada beberapa rintangan untuk atau tantangan untuk melakukan analisis sentimen. Di mana rintangan pertamanya ada kendala bahasa, kendala dalam bahasa. Pernahkah kita buka Twitter terus ngelihat komen kayak gitu? Oh, wah rajin bingit nih, jam segini baru bangun, pakai ada emoticon lagi. Nah, bagi mesin biasa yang membaca kata-kata itu dari kamus, menyamakannya dengan kamus, kata rajin itu adalah sentimen positif pastinya. Nah, mesin itu akan mengira Anda sedang memuji, padahal kita tahu itu adalah sarkasme yang tajam. Di Indonesia itu gaya bahasa digital kita lumayan liar. Kita terbiasa untuk melakukan code switching atau campur aduk bahasa, memakai singkatan biasanya yang singkatan aneh seperti huruf diganti angka, saya, S4YA. Nah, hingga itu ngebuat mesin itu menganggapnya sebagai noise atau gangguan semantik yang malah bikin pusing. Kalau kita tidak mengajari mesin itu dengan pendekatan konteks yang dalam, ia terus bakalan salah menebak perasaan atau konteks dalam kata tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya adanya bias algoritma. Bayangkan jika AI atau mesin yang sedang digunakan itu hanya diberi makan data teks dari orang-orang di kota besar. Ketika malah saudara kita dari daerah marginal itu menyampaikan kritik dengan logat daerahnya, mesin ini bakal salah paham dan melabelinya sebagai sesuatu yang malah kasar atau agresif. Jadi ini bukan sekedar error lagi,
tapi ketidakadilan, di mana bias ini akan merekam dan memperkuat prasangka historis manusia ke dalam basis kodenya. Nah, itu konsekuensinya akhirnya terjadinya tertolaknya kandidat pelamar kerja hingga memperkuat stereotip bagi kaum-kaum yang tidak terwakili lah. Nah, solusinya itu berdasarkan analisis yang ada, kita butuh yang namanya human in the loop. Jadi perlu adanya campur tangan manusia gitu. Yang next slide. Next slide kita akan berbicara tantangan atau privacy data. Tantangan atau etika dalam privacy data, di mana untuk bisa mengenali sentimen AI itu atau mesin itu butuh data yang sangat besar. Sayangnya, seringkali kita menjadi korban uninformed consent. Itu adalah ketika kita menekan tombol setuju tanpa sadar bahwa opini emosional kita, bahkan jejak digital kita sekarang dikeruk otomatis, diprofilkan, bahkan mungkin dijual seperti adanya cookies di suatu website. Itu hati-hati tuh, bisa aja data-data kita tiba-tiba dikeruk habis gitu. Nah, pemerintah kita itu hadir lewat yang namanya UU Perlindungan Data Pribadi, tapi hukumnya aja nggak cukup. Perlu adanya pelaku bisnis yang masuk langsung atau melakukan proses langsung di sini untuk menjaga privacy data kita. Nah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, izin melanjutkan presentasi. Ini selanjutnya itu ada studi kasus yang dibuat oleh kelompok kami. Ini studi kasus penerapan analisis sentimen media sosial yang ada di perusahaan terbatas Eiger Indo Multi Produk Industri atau biasanya dikenal dengan Eiger Adventure. Eiger Adventure ini merupakan pemimpin pasar perlengkapan outdoor di Indonesia sejak 1989 dengan reputasi etis yang sangat solid di mata konsumen loyal. Krisis ini bermula pada awal 2021 melalui pengiriman surat keberatan atau somasi kepada kreator konten atas dasar ulasan produk yang dianggap tidak memenuhi standar visual internal perusahaan. Tindakan ini memicu reaksi berantai di platform Twitter atau yang kita kenal sekarang itu X, di mana publik mempersepsikan langkah hukum tersebut sebagai represi terhadap kebebasan berpendapat konsumen organik. Next. Selanjutnya itu ada dampak terhadap keputusan bisnis. Nah, di sini ada gelombang sentimen yang negatif dari hasil kasusnya tadi itu yang teragregasi secara digital secara langsung mendisrupsi arah kebijakan di tingkat eksekutif Eiger. Visualisasi data deskriptif dari opini publik memaksa manajemen untuk membatalkan rencana standarisasi ulasan produk secara mutlak demi mencegah penurunan potensi penjualan agregat. Fenomena ini memberikan bukti empiris bahwa agregasi percakapan media sosial memiliki kekuatan negosiasi dan validitas metrik yang setara dengan riset pasar konvensional, sehingga mampu mendikte pergeseran strategi perusahaan dari upaya kontrol visual menuju pengendalian risiko reputasi operasional. Sebagai respon atas sentimen negatif publik, perusahaan mengeksekusi strategi pemulihan melalui tindakan berikut. Yang pertama itu ada intervensi eksekutif puncak atau pimpinan tertinggi secara langsung itu menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui seluruh kanal resmi sebagai respons atas tuntutan moral dari data sentimen audiens. Kedua, itu kebijakan kompensasi insidentil. Perusahaan itu merilis program diskon berskala besar pada berbagai lini produk sebagai langkah taktis mendamping untuk memulihkan citra merek. Yang ketiga, konversi sentimen taktis. Strategi reaktif yang dieksekusi secara terukur guna meredam eskalasi krisis. Ini memulihkan resistensi pasar dan mengubah polaritas emosi negatif kembali menjadi interaksi komersial yang positif. Next, ada evaluasi apa aja sih yang dilakukan oleh Eiger. Itu ada pertama itu ada perencanaan ulang SOP komunikasi. Ini mewajibkan penyusunan standar operasional digital yang lebih empatik dan berorientasi pada apresiasi pelanggan guna mengatasi kelemahan prediksi internal. Yang kedua, itu ada integrasi teknologi NLP atau Natural Language Processing. Ini sudah sama dengan dijelaskan presentator sebelumnya.
Ini Eiger itu mengadopsi instrumen NLP untuk memantau fluktuasi polaritas sentimen secara real time dan akurat. Yang ketiga itu ada transformasi manajemen proaktif, mengubah arsitektur penanganan krisis dari pendekatan reaktif menjadi sistem peringatan dini yang selaras dengan ekspektasi publik. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini sebelumnya saya izin menggantikan moderator sebelumnya karena moderator sebelumnya ada kendala teknik dari jaringan. Di permisi Bapak, ini pertanyaannya dibuka untuk berapa orang Bapak? Ada ini. Oke, kita buka sesi pertama dulu aja untuk 3 orang. Siapa yang mau bertanya silakan raise hand-nya ya. Ya, yang pertama Muhammad Irfani. Muhammad Irfani, kamu kelompok kami, nggak usah bertanya raise hand. Ya, Azmi Aidina, silakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, ada Azmi. Oke, baik. Sebelumnya perkenalan kembali, nama saya Azmi Aidina dari kelompok 6. Tadi itu dijelaskan bahwa analisis sentimen itu dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis strategis. Nah, yang menjadi pertanyaanku adalah bagaimana perusahaan itu dapat memastikan gitu bahwa data sentimen di media sosial itu benar-benar mencerminkan kondisi di pasar yang nyata. Mengingat pula adanya kan tadi disebutkan ada akun bot, buzzer, terus juga ada review palsu, serta ada juga penggunaan media sosial yang belum tentu mewakili seluruh konsumen. Apakah cukup jelas pertanyaannya? Oke, cukup jelas. Azmi, terima kasih. Silahkan tulis nama Terima dan kasih. NIM-nya di room chat ya. Grup, oke. Selanjutnya untuk penanya kedua, apakah ada? Silakan raise hand. Saya tunggu di jam 12:38. Kalau nggak ada pertanyaan, kami tutup untuk sesi tanya jawabnya ya. Ini sambil kami sambil menjawab pertanyaan dari Azmi Aidina. Oh iya, Haliza, silakan pertanyaannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas. Oke, mungkin terima kasih kelompok 10 atas kesempatannya. Perkenalkan saya Haliza Nurmafirah. Mungkin pertanyaan saya lebih ke case. Ini misalnya ada sebuah brand makanan yang berencana menjalin kerjasama dengan programnya pemerintah sekarang, yaitu program MBG. Karena melihat tingginya sentimen positif masyarakat di media sosial, seperti banyak komentar dan unggahan yang menunjukkan dukungan terhadap program MBG tersebut. Namun di sisi lain juga muncul dugaan nih bahwa sebagian opini positif tersebut sengaja dibentuk oleh buzzer digital atau pihak tertentu yang ditugaskan untuk menggiring opini publik. Nah, sebagai pemilik perusahaan, bagaimana kita seharusnya mengevaluasi data sentimen media sosial sebelum mengambil keputusan bisnis agar tidak salah membaca kondisi pasar dan dapat membedakan nih apakah itu benar-benar opini publik yang asli atau yang memang sengaja dibentuk. Apakah dapat dipahami? Oke, bisa. Terima kasih, Haliza. Boleh silakan kirim nama dan pertanyaannya di grup. Oke, terima kasih. Yes. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan untuk orang ketiga?
Silakan Uti, orang ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Johar Latifah dari kelompok 1. Pertanyaannya mengenai materi sumber data dan metode ekstraksi data. Pertanyaannya itu, media sosial itu disebut sebagai sumber data yang paling dominan dalam analisis sentimen karena sifatnya itu yang organik dan real time. Namun, pengguna aktif media sosial itu tidak selalu mempresentasikan keseluruhan segmen konsumen suatu perusahaan. Nah, bagaimana sih bias representativitasnya data ini dapat mendistorsi hasil analisis sentimen dan berujung pada kesalahan alokasi sumber daya perusahaan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Apakah jelas? Oke, jelas Uti. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan nanti kirim pertanyaannya di grup ya. Oke, untuk sesi 1 sudah 3 orang ada pertanyaannya. Aku tutup dulu untuk sesi 1 ya. Kami tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya. Mohon ditunggu ya. Baik, kepada Juhal silakan untuk menjawab pertanyaan. Bentar. Baik, aku akan di sini akan menjawab pertanyaan dari Asmi Aidina. Pertanyaannya itu analisis sentimen dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis strategis. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa data sentimen di media sosial benar-benar mencerminkan kondisi pasar nyata, mengingat adanya akun bot, buzzer, review palsu, dan pengguna media sosial yang belum tentu memiliki seluruh konsumen. Jadi, perusahaan tidak bisa langsung menganggap bahwa sentimen media sosial sebagai gambaran penuh kondisi pasar karena adanya bot, buzzer, review palsu, dan pengguna yang tidak mewakili seluruh konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyaring data untuk mendeteksi aktivitas tidak alami serta menghapus spam atau akun palsu agar hasil analisis lebih akurat. Selain itu, hasil analisis sentimen harus dibandingkan dengan data lain seperti penjualan, survei pelanggan, dan komplain konsumen. Perusahaan juga perlu memperhatikan segmentasi pengguna media sosial dan menganalisis tren jangka panjang, bukan hanya isu viral sesaat. Dengan cara ini, analisis sentimen dapat menjadi pendukung keputusan bisnis yang lebih valid dan realistis. Apakah terjawab, Asmi? Baik, sudah cukup terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi aku di sini izin menjawab pertanyaan dari Uti tadi. Pertanyaan tadi, media sosial disebut sebagai sumber data yang paling dominan dalam analisis sentimen karena sifatnya organik dan real time. Namun pengguna aktif media sosial tidak selalu merepresentasikan keseluruhan segmen konsumen suatu perusahaan. Nah, bagaimana bias representativitas data ini dapat mendistorsi hasil analisis sentimen dan berujung pada kesalahan alokasi sumber daya perusahaan yang signifikan. Jadi, jawabannya itu bias representativitas data dapat menyebabkan hasil analisis sentimen menjadi tidak akurat karena opini yang muncul di media sosial seringkali hanya berasal dari kelompok tertentu yang lebih aktif menyampaikan pendapat. Pengguna yang aktif di media sosial belum tentu mencerminkan keseluruhan konsumen perusahaan. Misalnya kelompok usia muda cenderung lebih aktif memberikan komentar mengenai fitur digital, desain aplikasi, atau tren yang sedang viral. Sedangkan konsumen lain mungkin lebih memperhatikan kualitas produk, harga, atau pelayanan secara langsung. Akibatnya, perusahaan dapat salah menilai apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh mayoritas pelanggan. Nah, distorsi ini berbahaya karena perusahaan bisa menganggap opini yang ramai di media sosial sebagai gambaran kondisi pasar secara keseluruhan, padahal percakapan tersebut bisa saja hanya didominasi oleh sebagian kecil pengguna, bahkan dipengaruhi oleh akun bot, buzzer, atau review palsu. Jika hal ini tidak disaring dengan baik, perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang bias dan tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Apakah terjawab, Putih? Terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab
Pertanyaan dari Haliza Nur Makfirah, yang mana pertanyaannya itu adalah apabila sebuah brand makanan berencana menjalin kerjasama dengan program MBG karena melihat tingginya sentimen positif masyarakat di media sosial, banyak konten, komentar, dan unggahan yang menunjukkan dukungan terhadap program tersebut sehingga perusahaan menganggap MBG memiliki citra yang baik di mata publik. Tapi di sisi lain muncul dugaan bahwa sebagian opini positif tersebut sengaja dibentuk oleh buzzer digital atau pihak tertentu yang ditugaskan mengirim opini publik agar program terlihat lebih diterima masyarakat. Bagaimana perusahaan seharusnya mengevaluasi data sentimen media sosial sebelum mengambil keputusan bisnis agar tidak salah membaca kondisi pasar dan dapat membedakan antara opini publik yang asli dengan opini yang sengaja dibentuk. Nah, jadi perusahaan itu gak boleh menelan mentah-mentah sentimen positif di media sosial karena risiko rekayasa dari buzzer itu tinggi. Jadi untuk membedakan opini yang asli dan yang palsu itu, perusahaan itu bisa menganalisis pola lonjakan komentar yang sama dari akun baru. Jadi serta itu melihat kedalaman ulasan. Nah, biasanya opini publik itu yang organik itu spesifik dan personal, kayak wah pasti ayamnya itu pas untuk anak saya aja. Nah, kalau buzzer itu biasanya memberikan pujian yang kaku dan dangkal. Nah, karena itu data digital tersebut wajib divalidasi silang dengan survei di lapangan. Sebagai langkah yang paling aman itu perusahaan bisa melakukan proyek uji coba yang skalanya kecil terlebih dahulu untuk melihat respons nyata masyarakat sebelum mengambil keputusan investasi yang besar. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Terima kasih. Baik, itu semua tadi pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku tutup untuk tanya jawabnya ya. Ini kami tutup dengan kesimpulan, yaitu analisis sentimen media sosial merupakan pendekatan berbasis teknologi informasi yang berperan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis melalui pemanfaatan data opini publik. Prosesnya dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan, pembersihan, normalisasi, hingga analisis sehingga data yang tidak terstruktur dapat diolah menjadi informasi yang relevan untuk memahami persepsi, kepuasan, dan kebutuhan konsumen. Penerapan analisis sentimen memberikan kontribusi pada berbagai aspek bisnis seperti analisis kompetitor, manajemen krisis, pengembangan produk, dan strategi pemasaran, serta memungkinkan perusahaan mendeteksi perubahan opini publik secara cepat dan menyesuaikan langkah strategi secara tepat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti kendala bahasa, bias algoritma, serta isu keetika dan privasi data sehingga penerapannya perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Secara keseluruhan, analisis sentimen media sosial merupakan instrumen strategis yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memperkuat daya saing perusahaan di era digital. Sekian, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.